Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang bahasa, apalagi kalau bukan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia. Dulu Malaysia itu pernah mengajukan ke organisasi ASEAN bahwa Malaysia patut dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Nah, ini juga sangat ironis, sangat mengherankan karena kita tahu orang Malaysia sendiri, orang asli Malaysia itu banyak yang tidak bisa berbahasa bahasa Malaysia, apalagi diajukan ke bahasa resmi ASEAN. Kalau orang Indonesia, hampir semua orang Indonesia itu 100% bisa bahasa Indonesia. Mau Cina, mau Sunda, mau Kalimantan, semua bisa bahasa Indonesia. Kalau orang Malaysia, orang Cina bercakap dengan orang Cina pakai bahasa Cina. Orang India pakai bahasa India. Ketika ditanya bahasa Melayu, banyak yang tidak tahu. Nah, itu kan sangat mengherankan. Orang pribumi, orang Malaysia tidak bisa bahasanya negara sendiri. Ini bagaimana ini rasa cinta negara tanah airnya lain dengan Indonesia. Makanya orang Malaysia pejabatnya pernah mengatakan hal yang seperti ini. Ya, malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama, dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah pendekila, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah, sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan izin outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia, dah 67 tahun, beberapa keturunan dah, belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang harus dipertahankan dan bahasa yang akan merajai di ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.